Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Alfurkana Siregar dari kelas TT 4309 dengan NIM 1101111941126. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar sistem komunikasi optik, yaitu perencanaan link point-to-point dua kota. Nama yaitu sistem transmisi digital point-to-point. Link transmisi paling sederhana adalah jalur titik ke titik yang memiliki pemancar di satu ujung dan penerima di ujung lainnya. Jenis link ini paling membutuhkan teknologi serat optik, dari mana ia menetapkan dasar untuk memeriksa arsitektur sistem yang lebih kompleks. Desain tautan optik melibatkan banyak variabel yang saling berhubungan, yaitu serat, sumber, dan karakteristik operasi fotodetektor. Jadi desain dan analisis link yang mungkin sebenarnya membutuhkan beberapa iterasi sebelum diselesaikan. Ada beberapa hal yang perlu menganalisa link. Yang pertama adalah jarak. Yang kedua adalah kecepatan data. Lalu kita lanjut ke multimode step index. Serat optik MMSI adalah serat optik generasi pertama karena produksinya relatif mudah. Karenanya jenis serat optik ini adalah yang pertama kali dipasarkan. Serat optik ini memiliki diameter core sebesar kurang lebih 50 mikrometer. Indeks bias core dibuat konstan dan merata sepanjang serat. Harga serat optik ini murah dan mudah untuk menyelesaikan proses penggait karena dengan core yang besar. Kerugian serat optik adalah terjadi dispersi modal yang tinggi. Oleh karena itu, serat optik ini hanya dapat digunakan pada bit tingkat rendah. Multimode Grounded Index. Serat ini merupakan generasi kedua. Disebut Grounded Index karena serat ini memiliki core yang indeksnya bias bertahap. Indeks bias terbesar berada pada bagian core terdalam dan secara bertahap berkurang untuk bagian core yang lebih luar, sampai batas antara core cladding. Lalu serat optik MMGI memiliki core dengan diameter 50 mikrometer dan cladding 125 mikrometer. Serat optik jenis ini memiliki redaman 4 dB per kilometer dan memiliki bandwidth sekitar 1 GHz. Lanjut ke single mode step index. Segera setelah pengembangan dua jenis serat optik sebelumnya, kebutuhan akan bandwidth yang lebih besar tidak bisa dihindari. Dapat dilihat bahwa semakin sedikit jumlah mode cahaya, semakin besar bandwidth serat optiknya. Panjang gelombang inframerah terletak antara 800 sampai 1600 nanometer. Berarti apabila kita ingin satu mode cahaya, maka diameter core harus pada 8,86,6 mikrometer. Tetapi karena keterbatasan manusia, maka serat optik saat ini dibuat dengan diameter core 2 sampai 10 mikrometer saja. Perhitungan link power budget dan rest frame budget selanjutnya. Rute yang saya ambil adalah dari point to point dari kota Sipirok ke kota Padang Sidempuan dengan jarak 32,4 km. Dengan gambar sudah tertera seperti ini. Lalu untuk perhitungannya, link power budget adalah perkiraan kebutuhan daya yang dihitung untuk memastikan bahwa tingkat daya penerima lebih besar atau sama dengan tingkat threshold atau daya minimum. Link yang baik diperoleh jika daya diterima di receiver lebih besar daya sensitivitas perangkat receiver. Untuk keterangannya seperti di bawah ini. Untuk rumusnya adalah sudah tertera di sini. Lifetime budget adalah metode untuk mengukur dispersi suatu link sistem komunikasi serat optik yang membatasi kemampuan transmisi kecepatan bit. Tujuan dari metode ini adalah untuk menganalisis apakah hasil desain memiliki performa yang baik dan mampu memenuhi kapasitas saluran yang diinginkan. Untuk rumusnya sudah tertera dan untuk keterangannya juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya.
Kita beralih ke codingan. Baik, di sini pertama saya lakukan import. Baik, sudah jalan. Lalu kita masukkan ke spesifikasi kabel optik. Ini sudah dapat angka-angkanya, luas, aspalnya. Lalu kita lanjut ke pengirim, dan angka-angkanya juga sudah dapat. Penerimanya kita langsung bikin dengan angka-angka yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Lalu redaman awal kanal, langsung kita lanjut ke link power budgetnya. Rumusnya ini. Setelah kita jalankan, hasilnya adalah ini. LPB telah terpenuhi. Lalu selanjutnya ke rise time budget, kita jalankan. Hasilnya ini. T-system adalah 2, sekian. Kesimpulannya, RTB untuk NRZ telah terpenuhi. Lalu RTB RZ telah terpenuhi juga. Jadi itulah codingan yang sudah saya buat, dan akhir dari presentasi saya. Mohon maaf kalau banyak kurang dan salahnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.